Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai kuliah hari ini dengan baca basmalah. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat dan barokah bagi kita semua. Nah, untuk memulai pertemuan setelah UTS ini, ya ini saya perkenalan dulu. Mungkin ada yang belum pernah ketemu dengan saya, kuliahnya diajar, ya walaupun ini semester 5 dan semester 7. Nah, ini video singkat saya, nama saya Iqbal Taufik Roman Sunaria. Saya dari SD sampai SMA di Lampung, kemudian melanjutkan S1 hingga S2 di UGM. S1 saya di Geografi dan Ilmu Lingkungan. Skripsi saya tentang kerawanan kebakaran lahan di Taman Nasional Kampas, Provinsi Lampung. Kemudian S2 saya tesisnya di Ilmu Lingkungan, itu tentang daya dukung lingkungan Kota Jogja dan evaluasi program pembangunan kelestarian lingkungan Kota Jogja di Magister Perencanaan Kota dan Daerah. Untuk kalian saya perencanaan wilayah, analis lingkungan, klimatologi, khususnya untuk kebakaran lahan dan hidrologi. Nah, ini yang jadi kalau ada yang ingin bertanya, ingin berdiskusi, bisa temui saya di kampus, baik terkait dengan kalian saya ataupun yang lain, boleh feel free saja kalau untuk jika ada yang ingin didiskusikan, baik materi kuliah ataupun yang lain, bisa langsung ketemu di kampus di ruangan saya atau via kontak saya, itu ada email saya sunaria.iqbal@gmail.com atau di nomor HP saya di 08576969. Bisa WA. Jadi silakan jika ada diskusi-diskusi atau rencana-rencana penelitian, PKM, hibah, misalnya kalian ingin melakukan hibah ataupun yang lain, bisa kita berdiskusi secara langsung ataupun via online. Nah, untuk perencanaan wilayah ini saya melanjutkan dari materi yang sudah diberikan oleh Pak Khairul Amin. Nah, kurang lebih perencanaan wilayah itu adalah upaya untuk merekayasa wilayah. Oke, jadi merekayasa kondisi fisik, ekonomi, dan sosial melalui rencana tata ruang atau rencana pembangunan wilayah. Nah, jadi yang dinamakan perencanaan itu adalah merekayasa, sehingga ia membuat sesuatu yang awalnya tidak ada menjadi ada, sesuatu yang belum dikembangkan menjadi lebih berkembang. Oke, sesuatu yang buruk diubah menjadi lebih baik. Itulah perencanaan wilayah. Di mana ruang lingkupnya adalah wilayah. Yang ruang lingkupnya itu kalau di dalam perencanaan wilayah nasional ini dimulai dari negara, provinsi, hingga tingkat desa. Nah, perencanaan wilayah itu dibuat, rekayasaan itu dibuat untuk mencapai tujuan menciptakan kondisi wilayah yang lebih baik. Nah, jadi perencanaan wilayah itu memiliki tujuan untuk menjadi sesuatu yang lebih baik dari kondisi saat ini. Nah, jadi makanya tadi saya bilang kondisinya yang buruk menjadi lebih baik, yang baik menjadi lebih baik atau tetap baik untuk ke depannya. Nah, oleh karena itu, nah nih, seorang perencana wilayah atau yang ahli dalam menentukan wilayah itu harus memahami minimal 3 ini, minimal. Nah, yang lainnya bisa. Yang pertama adalah konsep dan teori perencanaan. Oke, jadi merencanakan wilayah itu berbeda dengan merencanakan diri kalian, merencanakan hidup kita, merencanakan masa depan kita. Beda. Karena perencanaan wilayah itu harus memahami konsep dan teori perencanaan. Ya, walaupun mungkin di antara kalian bicara, Pak, konsep dan teori itu kan tidak bisa langsung diimplementasikan. Benar, tidak bisa langsung diimplementasikan. Tetapi, nah ada tapinya. Dengan memahami konsep dan teori perencanaan, kita bisa memahami seperti apa perencanaan yang baik dan benar. Oke, itu seperti apa. Sehingga kita bisa mengadopsi mau seperti apa wilayah yang kita kaji, wilayah yang kita pimpin, itu untuk kedepannya mau dibuat seperti apa. Nah, kalau tidak memahami konsep dan teori perencanaan, maka kalian hanya akan membuat perencanaan sesuai dengan ego kalian. Nah, ini yang perlu dipahami dan banyak orang yang tidak memahami ini. Gitu. Jadi perencanaan wilayah dianggap sebuah ilmu yang mudah, padahal di dalam perencanaan wilayah itu kita harus selain memahami konsep dan teorinya, kita juga harus mampu memahami wilayah secara utuh. Bukan hanya karena kita merasa, oh kita bisa perencanaan wilayah itu gampang, tinggal lihat kondisi fisik mau diapakan, tidak seperti itu. Karena kalau bicara wilayah, di dalam wilayah itu bukan hanya bicara kondisi fisiknya saja, tetapi ada ekonomi di sana, ada sosial di sana, ada budaya di sana, kayak ada manusianya gitu, bukan hanya kondisi fisiknya saja. Itu yang harus dipikirkan. Nah, kebanyakan orang itu hanya berpikir bahwa
perencanaan wilayah itu ya sebuah ilmu yang biasa saja, padahal itu karena ketidakpahaman mereka tentang perencanaan wilayah. Oke, jadi merencanakan wilayah itu harus memahami konsep dan teori perencanaan. Untuk apa konsep dan teori perencanaan itu? Agar dapat membuat sebuah perencanaan yang tepat, yang baik, oke, yang berkelanjutan, yang tidak hanya menguntungkan satu pihak, tapi bisa menguntungkan banyak pihak. Oke, dan untuk kemajuan wilayah itu. Nah, ini yang penting. Oke, jadi perencanaan wilayah selain mengetahui konsep dan juga memahami wilayah secara utuh. Nah, tidak harus paham. Seorang perencana wilayah itu jangan hanya asal membangun tapi sebenarnya tidak paham. Bayangan itu banyak sekali. Ya, banyak perencanaan, contohnya saja. Gitu. Memang bukan perencanaan wilayah ya, bukan perencanaan wilayah, tapi ini saya mencontohkan ke sebuah perencanaan yang lain. Contohnya, Pak Menteri Pendidikan kita. Oke, bagaimana dia bisa merencanakan pendidikan di Indonesia, tapi ternyata beliau tidak memahami kondisi pendidikan yang ada di Indonesia, sehingga rencana beliau itu walaupun bagus, walaupun dampaknya ke depannya bagus, tapi masalahnya di dalamnya, di dalam Indonesia sendiri itu belum tepat, belum baik, ya, sehingga tidak bisa optimal. Oke, nah itu yang perlu dipikirkan. Ya, jadi dalam merencanakan itu harus memahami wilayah secara utuh, tidak boleh setengah-setengah atau hanya memahami sebagian, atau sebenarnya tidak melakukan riset terlebih dahulu, hanya langsung membangun, langsung merencanakan tanpa peduli mau apapun hasilnya. Nah, itu kekurangan banyak orang yang berpikir dalam perencanaan, karena menganggap perencanaan hanya sebuah ilmu yang biasa saja, yang semua orang bisa melakukan. Ya benar, semua orang bisa melakukan perencanaan untuk hidupnya, tapi untuk perencanaan wilayah tidak asal dalam membuat sebuah perencanaan. Ada aturan-aturan, ada teori-teori, ada konsep-konsep yang harus dipenuhi. Nah, inilah perencanaan wilayah. Ya mungkin ini sudah dijelaskan oleh Pak Khairul Amin. Di sini saya menjelaskan lebih jauh mengenai apa itu perencanaan wilayah. Nah, tadi saya bilang seorang ahli perencana itu harus bisa memahami kondisi wilayah itu secara utuh. Nah, tetapi ahli perencana itu memang bukan ahli di bidang yang lain. Nah, itulah yang disebut dengan sinergi. Sinergi. Jadi seorang perencana ketika akan merencanakan suatu bidang, misalnya merencanakan kota Surakarta, ya, ketika ia bisa ya, ia juga selain ahli perencana juga dia ahli hidrologi. Tetapi apakah ia ahli yang lain? Tidak. Makanya ia membutuhkan teman-teman yang lain. Ada ahli geomorfologi, ahli geologi, tanah, klimatologi, ekonomi, kependudukan, sosial, kehutanan, kesehatan, hukum, dan lain-lain. Ya. Ahli perencana itu membutuhkan mereka agar dapat memahami wilayah itu secara utuh, secara menyeluruh. Dari siapa ya? Dari mereka-mereka ini. Mereka yang melakukan kajian. Kemudian hasil kajian mereka itu diberikan ke ahli perencana. Nah, setelah itu ahli perencana membuat sebuah perencanaan wilayah untuk masa depan yang lebih baik. Ya, mengapa? Nah, karena apa? Setiap para ahli ini memberikan karakteristik geomorfologi, hidrologi, geologi, tanahnya, klimatologi, ekonomi, kependudukan, hingga hukum kondisi kebijakan yang ada di wilayah itu, dan yang lainnya. Oke, dengan memberitahukan karakteristik wilayahnya, kemudian mereka menunjukkan mana apa potensi dan apa masalah dari wilayah itu. Nah, jadi perencanaan itu tidak asal. Perencanaan itu nggak boleh asal buat. Nah, makanya ini bagi teman-teman yang udah semester 7, nanti di kuliah AKD saya bilang bahwa perencanaan itu harus dimulai dari analisis wilayahnya dulu. Karakteristik wilayahnya. Yang dari fisik, sosial, ekonomi, hingga tata ruangnya. Oke, walaupun sebenarnya juga ada kebijakan, ada budaya di sana, tapi di AKD ya kita minimalnya ada 4 itu. Mengapa seperti itu? Karena dengan begitu kalian bisa mengetahui kondisi aslinya di lapangan itu seperti apa. Dari apanya? Dari data. Bukan dari katanya. Katanya. Ya kan saya orang situ Pak, maka saya tahu. Bukan. Tetapi dari hasil penelitian. Itulah seorang akademisi. Ya, jadi itu yang perlu kalian biasakan. Ini untuk yang semester 5, membiasakan itu. Oke. Jadi untuk
ahli perencana itu harus memahami karakteristik wilayah dari fisik, sosial, ekonomi, dan seterusnya. Nah, dari karakteristik itu dapat diketahui potensi dan masalahnya. Jadi potensi dan masalah yang ada di wilayah itu berdasarkan data, berdasarkan riset, bukan lagi-lagi katanya-katanya. Nah, itu yang sangat banyak sekali yang dilakukan oleh teman-teman di Fakultas Geografi UMS ini, ya, yang S1. Ketika skripsi ditanya masalah apa? Masalahnya katanya, menurut pengamatan saya. Nah, itu semua bukan berdasarkan penelitian, bukan berdasarkan riset, hanya berdasarkan katanya-katanya. Padahal katanya-katanya itu bisa jadi menurutmu itu masalah, menurut orang lain bukan masalah. Nah, jadi perlu yang namanya riset. Permasalahan itu harus benar-benar ada buktinya, bukti secara valid. Ada ahli yang membicarakan, ada buku, ada jurnal yang menulis, ada koran yang bereputasi yang menuliskan bahwa itu memang masalah. Kenapa? Karena koran bereputasi pastinya melakukan cross-check ke ahli sebelum menerbitkan berita. Nah, itu yang perlu kalian pikirkan. Itu untuk skripsi, apalagi untuk merencanakan wilayah. Nggak bisa asal. Ya, nggak bisa kalian bilang, oh di daerah itu tuh ini ada potensi air, potensi mata air. Kita buat perencanaan pengembangan potensi mata air. Ternyata bukan mata air. Ini hanya rembesan saja. Misalkan seperti itu. Oke, atau benar ada mata air, tapi mata airnya debitnya kecil. Tapi kalian sebagai ahli perencana hanya bilang, oh ya ada mata air, banyak debitnya besar. Bisa kita manfaatkan untuk perusahaan air minum. Ternyata sampai sana mata air debitnya kecil dan hanya cuma ada satu. Nah, itu yang perlu kalian pahami. Kalau kayak gitu rencananya apa? Rencananya jadi gagal, salah, nggak berguna, useless. Nah, itu ya. Jadi, sebagai ahli perencana itu harus memahami bahwa memahami wilayah secara utuh itu menjadi sebuah keharusan. Oke, keharusan. Tidak bisa merencanakan hanya berdasarkan aspek fisik saja, hanya berdasarkan aspek sosial saja, atau berdasarkan aspek ekonomi saja. Oke, karena setiap aspek itu ketika satu diubah, akan mengubah aspek-aspek yang lain. Lingkungannya diubah, kondisi fisiknya diubah, maka akan mengubah kehidupan masyarakat yang ada di sekitarnya. Masyarakat yang diubah, pastinya nanti masyarakat akan mengubah kondisi ekonomi dan juga dia akan berpikir untuk mengubah lingkungannya. Nah, itu ya. Jadi dengan mengetahui kondisi wilayah secara utuh, secara tepat, apa potensi dan masalahnya, apa karakteristik wilayah, maka perencanaan wilayahnya akan dibuat secara baik untuk masa depan yang lebih baik. Nah, perencanaan tata ruang Indonesia kurang lebih ini ada Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, kemudian ada PP Nomor 15 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan tata ruang, dan juga ada peraturan-peraturan menteri atau PP yang lain yang mengatur tentang perencanaan tata ruang. Tapi induknya ada di Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Ya, walaupun Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 ini kemudian mendapatkan revisi di Undang-Undang Cipta Karya yang baru disahkan tahun ini. Nah, nanti sementara ini saya menjelaskan mengenai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan tata ruang. Yang Undang-Undang Cipta Karya, mengapa saya tidak mengutik-utiknya dulu? Karena sampai saat ini saja saya masih meragukan apakah yang sudah ditandatangani oleh Pak Jokowi itu memang sudah versi final yang nggak akan ada lagi revisi atau perbaikan. Ya. Karena terakhir dari berita yang kita dengar sama-sama sudah ditandatangani Pak Jokowi, ternyata masih banyak salah ketik, salah tulis. Nah, kalau saya akan membahas tentang Undang-Undang Cipta Karya, khususnya untuk tata ruang, nanti ketika benar-benar Undang-Undang Cipta Karya itu benar-benar fix, tidak ada lagi revisi. Oke, jadi kita mungkin nanti kalau ada perbaikan, mungkin di dalam materi perencanaan tata ruang, perencanaan wilayah ini akan saya singgung Undang-Undang Cipta Karya di pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi kita sambil menunggu, kalau sampai beberapa minggu ke depan itu tidak ada lagi berita-berita yang menyatakan Undang-Undang Cipta Karya masih perlu revisi, perlu perbaikan, maka ya kita bisa membahas Undang-Undang Cipta Karya itu terutama untuk yang penataan ruang. Oke, nah ini jadi perencanaan tata ruang ini. Oke. Nah, seperti apa sih perencanaan tata ruang kita menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007? Nah, klasifikasi penataan tata ruang kita itu, kalau berdasarkan sistemnya ada namanya sistem wilayah dan sistem internal perkotaan. Jadi ada perkotaan, ada wilayah. Jadi ini kabupaten, provinsi, dan ini adalah kota.
Nah, fungsi utamanya di dalam tata ruang itu dibagi dua. Ada yang namanya kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung itu adalah kawasan yang melindungi suatu fungsi yang ada di bawahnya atau fungsi di wilayah itu. Jadi, karena dia melindungi fungsi, yang fungsi itu untuk hajat hidup orang banyak, maka tidak boleh dilakukan perubahan di kawasan lindung itu. Oke, tidak boleh terjadi perubahan. Jadi dia harus tetap dan alami, tidak boleh mengalami perubahan. Hutan tetap hutan. Kawasan mata air tetap mata air. Danau tetap danau. Tidak boleh tiba-tiba danau diubah jadi permukiman. Nah, sedangkan kawasan budidaya adalah kawasan yang boleh untuk dilakukan perubahan. Boleh dilakukan aktivitas manusia di sini, oke, sehingga manusia bisa mengubahnya, boleh mengubah jadi gedung, boleh mengubah menjadi perumahan dan lain-lain. Itulah kawasan budidaya. Nah, sedangkan untuk wilayahnya ya ada ini tadi ya, ada wilayah nasional, provinsi, kabupaten, kota. Sebenarnya kabupaten kota ini turun lagi hingga kecamatan dan desa. Karena ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Desa, di sana juga diamanahkan untuk perencanaan tata ruang desa. Nah, makanya kegiatan kawasan ada kawasan perkotaan, ada kawasan perdesaan. Nah, memang permasalahan di sini adalah kawasan perdesaan yang belum optimal direncanakan karena pada Undang-Undang Nomor ketika 26 Tahun 2007 ini muncul, kawasan desa itu menjadi kawasan yang dieksploitasi dalam tanda kutip ya, untuk dimanfaatkan, diberdayakan. Nah, ketika adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, itu kemudian desa mulai diupayakan untuk merencanakan tata ruangnya agar desa itu tidak hanya menjadi objek pembangunan, tapi juga menjadi subjek pembangunan. Nah, kemudian kalau untuk kawasan strategis ada kawasan strategis nasional, provinsi hingga kabupaten kota. Jadi secara nasional ada kawasan yang strategis, kawasan yang sangat penting bagi negara kita. Ada juga kawasan yang sangat penting bagi provinsi. Ada juga kawasan yang sangat penting bagi kabupaten. Oke, nah ini jadi ada kawasan strategis nasional, provinsi, kabupaten atau kota. Ini klasifikasinya. Ini yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 2007 tentang penataan ruang. Nah, selanjutnya klasifikasi. Nah, ini klasifikasinya berdasarkan sistem fungsi dan nilai strategis. Nah, wewenangnya pemerintah pusat itu bicara apa? Perencanaan wilayah nasional dan kawasan strategis nasional. Provinsi ya provinsi, kabupaten ya kabupaten, kota ya kota. Nah, kemudian penataan ruangnya, ada yang namanya berdasarkan fungsi utama, yaitu kawasan lindung, kawasan budidaya. Kemudian ada kawasan perkotaan, kawasan pedesaan, ada sistem wilayah, ada sistem perkotaan. Apa itu sistem wilayah? Sistem wilayah itu tadi selain kota. Ya, jadi ada kabupaten, jadi sini ada hierarki wilayah, ada hierarki kabupaten, kecamatan, jadi dalam satu kabupaten. Ini sistem wilayah, ada sistem internal perkotaan. Jadi di dalam kota itu sistemnya seperti apa? Makanya perencanaan kabupaten dan perencanaan kota itu berbeda isinya, gitu ya, termasuk nasional dan provinsi. Semakin ke bawah sini, jadi nasional, provinsi, kabupaten, ke kota, hingga kecamatan dan desa, semakin ke bawah semakin detail. Semakin ke atas dia semakin abstrak. Semakin general, bukan abstrak. Semakin general. Oke. Nah, untuk tugasnya, lah ya ini tugasnya. Tugasnya, kalau negara itu wewenang pemerintah itu adalah pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap nasional, provinsi, kabupaten semua ya. Nasional seperti ini. Termasuk kerjasama antar negara dan fasilitas kerjasama antar provinsi. Nah, di mana dia dibantu oleh seorang menteri, diatur oleh menteri di sini. Jadi negara menyerahkan tanah tanah sebagai untuk kemakmuran rakyat. Dan masyarakat tugasnya memberikan wewenang tanah kepada pemerintah dan pemerintah daerah. Nah, untuk provinsi apa ya? Provinsi bicaranya provinsi. Kalau pemerintah provinsi dari nasional hingga kabupaten kota, kalau provinsi ya provinsi hingga kabupaten kota di bawahnya. Oke. Serta kerjasama antar provinsi. Kabupaten kota berbedanya ya kabupaten kota dia berwenangnya untuk kabupaten kotanya saja dan juga kerjasama antar kabupaten atau kota. Nah ini untuk tugas dan wewenang. Jadi kalau pemerintah itu sampai bawah, sampai kabupaten kota, kalau provinsi hanya provinsi ke bawah, kalau kota, kabupaten kota, kabupaten ke bawah. Gitu. Jadi kota tidak bisa mengatur-ngatur apa yang ada di provinsi, provinsi juga tidak bisa mengatur-ngatur apa yang ada di rencana nasional. Nah, penyelenggaraan penataan ruang itu apa saja sih? Yang pertama adalah pengaturan. Pengaturan itu apa? Pengaturan itu bagaimana membuat ketika tata ruang itu sudah dibuat, bagaimana
tata ruang itu bisa mengatur pertumbuhan dan perkembangan wilayahnya. Jadi ada fungsi pengaturan, pembinaan ini untuk masyarakat dan pemerintah daerah agar bisa melakukan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan. Jadi ini pembinaan khususnya untuk pemerintahnya, aparat-aparatnya. Kalau pengaturannya ini untuk semua masyarakat yang ada di wilayah itu, oke, pengaturan jadi diatur. Jadi kalau yang berhasil ditambah yang tidak melanggar berarti dapat insentif misalnya, yang melanggar mendapatkan hukuman atau dapatkan diinsentif. Nah, pelaksanaan ini untuk implementasinya. Jadi pelaksanaan ini berisi perencanaan tata ruang, kemudian pemanfaatan tata ruang hingga pengendalian pemanfaatan tata ruang. Jadi perencanaannya itu proses jadi sehingga berupa dokumen tata ruang, pemanfaatan itu bagaimana dokumen tata ruang itu dimanfaatkan hingga harus sesuai. Jadi yang dibangun hotel ya tetap di tempat yang boleh untuk hotel, yang untuk permukiman di tempat yang untuk permukiman, dan seterusnya. Nah, pengendalian itu gimana? Bagaimana upayanya setiap pemanfaatan itu sesuai dengan tata ruang. Nah, dari mana pengendalian ini? Selain berdasarkan tata ruang yang dibuat, ia juga berdasarkan pada aturan-aturan dalam pengaturan penyelenggaraan tata ruang ini. Apa saja pasal-pasalnya, apa saja denda-dendanya yang masuk di sini. Nah, ini. Oke. Nah, kemudian yang terakhir adalah pengawasan. Pengawasan ini apa? Pengawasan ini untuk melihat bagaimana para aparat pemerintah itu dan masyarakat dalam menerapkan tata ruang yang ada. Sehingga dalam pengawasan ini yang dilihat siapa? Selain masyarakat dan juga aparatnya. Apakah para aparatnya benar tidak melakukan kesalahan atau tidak melakukan wewenangnya disalahgunakan. Nah, ini di sini bagian pengawasan. Serta melihat juga pengawasan ini dilihat juga untuk melihat apakah tata ruang yang ada, tata ruang yang sudah dibuat, tata ruang itu untuk 20 tahun, apakah tata ruang itu selama 20 tahun berjalan, bisa sudah 5 tahun, sudah 10 tahun, 15 tahun, apakah perlu dilakukan perubahan ataukah tidak? Karena tata ruang itu bisa diubah, bisa diperbaiki sesuai dengan kondisi saat ini. Misalnya tiba-tiba terjadi bencana alam yang luar biasa sehingga wilayah itu hancur. Beberapa wilayah hancur dan tidak bisa kalau dipaksakan sesuai dengan tata ruang yang sudah dibuat sebelumnya, tidak mungkin. Nah, sehingga perlu adanya perbaikan. Atau terjadi perang, atau terjadi perubahan kondisi di nasional ataupun internasional yang mengakibatkan kita harus mengadaptasi kondisi itu agar dapat bersaing secara nasional ataupun internasional. Sehingga pengawasan itu menjadi penting untuk melihat, kalau memang sudah tidak relevan perencanaan tata ruangnya, maka perlu diperbaiki. Misalnya perencanaan tata ruangnya itu masih berupaya untuk mengembangkan pembangunan wilayah di wilayah-wilayah di setiap wilayah. Nah, pembangunan itu atau dia masih berupaya untuk memberikan izin untuk tambang-tambang. Tapi ternyata ketika berkembangnya waktu, terlihat bahwa potensi tambang itu sudah mulai menipis. Dan yang menjadi potensi terbesar nanti berubah menjadi wisata. Maka bisa saja undang-undang tata ruangnya dilakukan rapat karena hasil pengawasan ternyata sudah tidak relevan, karena tambangnya sudah mulai menipis, tapi pariwisata sudah mulai berkembang, maka bisa saja nanti tata ruang untuk tambangnya dipersempit atau dikurangi, kemudian dikembangkan yang namanya wisata di wilayah tersebut. Nah, itu tadi. Nah, kemudian apa permasalahannya? Nah, ini tadi penerapan tata ruang masih belum optimal. Masih ada ketidaksesuaian rencana dengan implementasi. Selain rencananya pun masih banyak yang belum tepat. Karena apa? Kayak tadi bilang, tidak memahami wilayah itu. Sehingga asal membuat tidak sesuai dengan yang dibuat, ataupun proses ataupun rencana yang dibuat itu tidak baik. Walaupun sudah memahami, tapi rencana itu tidak baik. Sehingga perencanaan implementasinya tidak sesuai dengan rencana yang dibuat. Itu permasalahannya. Kemudian penyusunan tata ruang wilayah tidak sesuai dengan kondisi. Nah, ini tadi. Karena ketidaksesuaian ini terjadi karena tidak sesuai kondisi di wilayahnya. Kualitas SDM. Nah, mengapa kok kemudian tadi saya bilang kualitas, kenapa tata ruangnya kok nggak sesuai atau tidak tepat atau tidak bagus? Karena ya kualitas SDM untuk perencanaannya itu kurang. Yang merencanakan itu kualitasnya kurang. Tidak paham tentang cara melakukan perencanaan.
sehingga hasil rencana itu jelek. Dan juga implementasinya kurang. Karena apa? Karena kurangnya SDM yang memahami tata ruang itu, sehingga masih ada orang-orang yang tidak punya integritas sehingga menyalahgunakan wewenangnya. Banyak orang yang merencanakan tata ruang yang dia buat tanpa ada rencana. Dan yang terakhir adalah konflik kepentingan. Nah, ini menjadi permasalahan. Karena banyak orang di Indonesia ini konflik kepentingan ini menjadi permasalahan. Selain konflik antar pemerintah, antar instansi, antar kabupaten, antar bupati, dan juga di sini juga ada permainan orang-orang yang mempunyai uang, yang mempunyai kekuasaan, sehingga perencanaan tata ruang itu menjadi tidak bisa diimplementasikan. Sudah direncanakan dengan baik tapi tidak dapat diimplementasikan dengan baik, atau tidak bisa direncanakan dengan baik karena ada orang-orang atau sekelompok orang yang mempunyai kepentingan-kepentingan tertentu sehingga mereka mengganggu proses perencanaan tata ruang yang baik. Nah, itu jadi itu tentang tata ruang di Indonesia. Nah, kurang lebih mungkin kalian sudah sering mendengar, karena ini masalah yang sedang hot-hotnya beberapa tahun terakhir ini, karena ada banyak sekali perencanaan tata ruang yang tidak sesuai, seperti reklamasi di Bali, reklamasi di Jakarta, kemudian ada Meikarta yang tidak sesuai dengan tata ruang, ataupun ada pemanfaatan wilayah untuk tambang yang tidak sesuai dengan tata ruang. Nah, jadi mungkin kalian sudah lebih banyak memahami tentang itu, membaca berita tentang itu. Nah, apabila nanti masih ada pertanyaan, silakan ditanyakan di ruang diskusi mahasiswa dan dosen. Nanti bisa kita berdiskusi di sana. Nanti akan saya jawab di sana. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.